Salam, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita bersaat teduh, dan untuk melengkapi saat teduh kita, mari kita baca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita baca Yakobus 3 ayat yang ke-9. Yakobus 3 ayat yang ke-9, begini firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya baca sekali lagi. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya beri judul Menguasai Lidah. Tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan seseorang yang bisa menghayati kehadiran Allah setiap saat di dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 bahwa ada saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan maksud sebenarnya bukan soal liturgi. Jangan kita salah mengerti. Itu bukan soal liturgi atau tata cara ibadah atau semacam ritual seremonial oleh orang beragama. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada saat di mana orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, pada intinya sebenarnya ada saat manusia bisa bersekutu dengan Tuhan di setiap saat, di setiap waktu. Artinya hubungan yang tidak terputus-putus. Artinya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya di setiap saat, di setiap waktu kita mengontrol, memanage kehidupan kita. Itu sebagai bukti bahwa kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau dalam agama Yahudi atau agama Samawi lainnya, ada seremonial ataupun sembahyang seperti orang Yahudi yang sembahyang sekian kali dalam satu hari, dan mereka berkiblat ke Yerusalem. Tetapi Yesus berkata bahwa bagi umat perjanjian baru, tidaklah demikian, ya sama seperti kita hari-hari ini. Tetapi kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini adalah sebuah persekutuan yang tiada henti, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya persekutuan yang berkesinambungan, kontinu. Di sini orang percaya harus bisa menghayati kehadiran Tuhan. Persembahan bagi Tuhan tidak lagi hanya sekedar nyanyian yang disertai dengan musik naik turun ataupun fluktuasi nada. Tidak lagi dengan tata cara ibadah ataupun seremonial, tetapi dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah di setiap saat, ya. Mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita renungkan, bahkan apa yang kita lakukan, ya Tuhan mau semuanya itu kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itu implikasi bahwa kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita menjaga hati kita menjaga kekudusan, dan kita berfokus kepadanya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, pikirkan apa yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Di Kolose 3 dikatakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Juga dalam Filipi 2 5 sampai 7 firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti kita harus berperasaan seperti Kristus. Jangankan perbuatan yang sudah kelihatan. Kalau sekiranya ada sesuatu di dalam pikiran batin kita yang luput, ya maksud saya, sudah dosa. Maka kalau orang benar-benar mau mengikut Yesus, ya dia secara rutin akan meneliti, memeriksa hati dan batinnya di setiap saat. Ya, makanya kita kalau seandainya sedang
melakukan perjamuan kudus, ya sebelum kita meminum darahnya dan memakan tubuhnya, ya roti, ya terlebih dahulu kita menyelidiki, memeriksa batin kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Alkitab mengajar agar kita selalu memeriksa diri dan berdoa dan berkata, selidiki aku Tuhan, periksalah diriku dan ampuni aku atas segala kesalahan yang aku lakukan. Berikan saya kemampuan, tuntun langkah-langkahku, biar apapun yang kulakukan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Artinya, kita harus aktif dalam memeriksa pikiran dan perasaan kita. Tidak usah bicara kotor yang terdengar di telinga. Tidak bisa, atau jangan berpikir kotor saja. Maksud saya, jangan berpikir kotor. Ya, karena berpikir kotor saja itu sudah salah. Jangankan membunuh orang, membenci juga sudah salah. Ya. Artinya tidak harus istilahnya berzina itu ya terang-terangan melakukan hubungan seks di luar nikah, bukan. Ya, melihat lawan jenis aja dan mengingininya dalam hati, ya itu udah zina. Jadi kita harus benar di hadapan Allah. Batin kita, hati kita, sikap hati kita harus benar. Tidak boleh ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Sekecil apapun atau sehalus apapun dosa, tidak boleh ada. Makanya itu sering, mohon maaf, Gembala Rayon 9 menyampaikan bahwa usahakan saldo dosa itu setiap hari adalah 0. Ya, tidak boleh ada dosa. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa mengatur batin dan hati kita pun dan pikiran kita, harus kita atur. Nah, ketika batin kita dan hati kita serta pikiran kita sudah bisa kita kendalikan, maka kita mampu mengontrol lidah ataupun perkataan kita. Maka kalau orang tidak bisa mengatur hati dan batinnya, pasti dia tidak bisa menguasai lidahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada orang berkata, mulutku memang jahat, tetapi hati saya tidak. Wah, saya mengatakan itu omong kosong, saudaraku. Ya, kalau mulutnya busuk, ya hatinya pasti busuk. Karena hati adalah sumber dari segala sesuatu. Luapan hati itu yang keluar dari mulut kita. Surah Yakobus mengatakan, siapa yang bisa mengendalikan lidah, maka dia bisa sempurna. Orang yang bisa mengendalikan lidah adalah orang yang sempurna. Jadi kita bisa melihat bahwa lidah itu sangat berperan, tetapi lidah bisa dikendalikan kalau pikiran dan perasaan kita mampu mengendalikannya. Seseorang yang punya kecenderungan berbicara dan tidak bisa mengendalikan mulutnya, itu merupakan gejala bahwa dia tidak mampu menguasai hatinya. Maksud saya, dia tidak mampu menguasai keadaan hatinya. Dan hatinya itu sudah rusak. Maksudnya bukan hati yang fisik ya. Ya, perasaannya, batinnya itu sudah rusak. Kalau batinnya sudah rusak, kelakuannya tidak mungkin tidak rusak. Ya, sebaliknya, kalau perkataan kita baik, tidak menjadi duri tajam yang melukai orang, maka itu merupakan ciri dari orang percaya yang bertumbuh dalam kedewasaan iman. Kalau kita mau menjadi orang percaya atau orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan, maka kita harus menjaga mulut. Karena menjaga mulut itu adalah ibadah. Ya, apa gunanya seseorang menyanyi di gereja ataupun aktif di pelayanan, tetapi hidupnya tidak memberkati orang dalam perkataannya. Ya, selalu, ya, gak usah dikatakan saudaraku, mungkin di sekeliling kita bisa kita melihat lah. Itu berarti ia belum beribadah. Karena ibadah yang benar itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di setiap saat, di setiap waktu, dia menjaga, dia mengekang dirinya, dia menyelipkan dagingnya. Kita bukan orang yang sempurna memang. Kita punya karakter dasar yang buruk memang. Tetapi Tuhan telah memproses kita. Dari tahun-tahun sebelum kita ataupun pada saat kita menerima Yesus, kita sudah diproses, kita dibentuk oleh Tuhan. Yang akhirnya sampai pada satu titik kita bersumpah di dalam hati kita, Tuhan, saya mau hidup suci. Ya mungkin terdengar sombong, berani-beraninya bersumpah untuk hidup suci ya. Apa tidak takut nantinya kalau bikin salah? Ya,
takut juga sebenarnya. Tetapi tidak ada pilihan lain, saudaraku. Ya, kita harus nekat, ya, dan memiliki prinsip no other option, ya. Kita hanya punya satu pilihan, yaitu Tuhan dan kerajaannya, ya. Hidup dalam keadaan yang tidak bercacat dan tidak bercela di mata Tuhan, ya. Paksa diri kita, ya. Kita harus memaksa diri kita dalam pergumulan itu. Tuhan mengajar untuk kita bisa menjaga mulut kita. Kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, karena batin dan perasaan kita berhasil kita kelola. Itu dia. Ya. Maka perilaku kita juga baik. Dampaknya akan luar biasa. Ya. Nafsu-nafsu rendah dalam daging kita akan gugur ataupun luruh. Ya. Orang yang tidak bisa mengatur batinnya, orang yang tidak bisa mengatur perasaannya dan tidak mengendalikan pikirannya, pasti tidak bisa menguasai lidahnya. Tetapi orang yang bisa atau yang mampu mengendalikan hatinya, keadaan batinnya, dan perasaannya, maka perilakunya pun juga baik dan dia mampu menguasai lidahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang sangat mengingatkan kita untuk kita mampu mengendalikan lidah kita, ataupun dengan kata lain kita mampu mengendalikan perkataan kita. Mari kita mempergunakan mulut kita ini, mempergunakan lidah kita ini untuk memuji Allah, untuk memberkati orang lain, untuk memberkati orang lain. Sehingga ketika kita dapat dan mampu menguasai lidah kita, ya, yang terlebih dahulu kita menguasai hati dan batin kita, maka aura kita, perkataan kita, dimanapun kita berada, menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, renungan firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami malam hari ini. Tuhan Yesus, mari Kau tuntun kami, mampukan kami menjalani hari-hari kami, biar kami dapat mengekang lidah kami dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang mungkin menyakiti hati-Mu dan juga hati sesama kami manusia. Kami mempergunakan lidah kami, tuntun kami ya Tuhan untuk memuji-muji Engkau melalui perkataan kami, sehingga Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di sekeliling kami, dimanapun kami berkomunikasi, orang-orang akan terberkati dan mereka melihat ada Yesus, ada firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau istirahat. Engkau menjaga tidur kami, dan Engkau juga yang membangunkan kami esok hari dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus telah kami berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin.